Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat PJJ dimanapun Anda berada? Masih bersama saya Muksin di kelas fikih. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar tentang jinayat. Mulai dari pengertian jinayat, macam-macam jinayat, dasar hukum jinayat, dan juga hikmah jinayat. Baik, jika Anda melihat gambar berikut, apa yang Anda pikirkan? Ya, betul sekali. Itu adalah ikon pembunuhan. Di dalam fikih disebut dengan jinayat. Jinayat secara bahasa berarti menghilangkan jiwa seseorang. Adapun secara istilah, jinayat adalah menghilangkan jiwa seseorang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Baik, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam jinayat atau pembunuhan. Yang pertama ada pembunuhan secara sengaja atau disebut qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang memang sengaja direncanakan dan punya niat untuk membunuh korbannya. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti disengaja atau bisa disebut dengan qatlu syibhil amdi, yang mana pembunuhan ini dilakukan tanpa ada niat dan dengan alat yang tidak mematikan. Misal ada seseorang main-main dengan penggaris lalu menggorok leher kawannya, lalu tiba-tiba kawannya mati. Nah, ini bisa termasuk dalam pembunuhan seperti disengaja. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi orang itu mati. Contoh, Anda naik pohon, kemudian terjatuh dan menimpa kawan Anda. Kemudian kawan Anda ini meninggal. Nah, ini tergolong pembunuhan tersalah. Sahabat-sahabat PJJ yang berbahagia, sekarang kita akan bahas dasar hukum daripada pembunuhan itu sendiri. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Dasar hukumnya ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 93. Adapun hukuman daripada pembunuh dengan cara disengaja ini yaitu dengan kisos, yaitu dihukum mati. Apabila dari pihak keluarga memaafkan, maka hukumannya diganti menjadi membayar diat mughaladzah. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Dasar hukumnya ada dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, yang mana hukuman bagi pembunuh yang seperti disengaja ini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama adalah membayar diat mughaladzah atau memerdekakan budak muslim atau puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tersalah. Dasar hukumnya ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92. Yang mana dengan hukuman memerdekakan budak muslim atau membayar denda ringan. Baik, berikutnya adalah hikmah larangan pembunuhan. Yang pertama, memberi pelajaran kepada manusia agar tidak melakukan perbuatan keji. Kemudian yang kedua, agar manusia saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Allah. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan jiwa seluruh manusia. Dan yang keempat, terciptanya keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menguji ingatan kalian dan seberapa paham kalian dengan materi yang saya berikan pada hari ini, silakan kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, menghilangkan jiwa seseorang adalah pengertian jinayat menurut titik-titik. Silahkan ditulis jawabannya di kertas semuanya. Yang kedua, ada berapa macam jinayat itu? Silahkan dijawab. Kemudian yang ketiga, hukum pembunuhan disengaja terdapat dalam Quran surat titik-titik ayat titik-titik. Silahkan dituliskan nama surat
dan ayatnya berapa. Kemudian yang keempat, membayar denda ringan adalah hukuman untuk pembunuhan apa? Silahkan dijawab. Dan yang terakhir, ada berapa hikmah larangan pembunuhan? Ya, silahkan dijawab. Jika sudah selesai, silahkan cocokkan jawabanmu dengan video berikut ini. Baik, jika sudah semuanya, silahkan jawaban Anda dicocokkan dengan jawaban yang ada di papan tulis berikut ini. Yang pertama, menghilangkan jiwa seseorang adalah pengertian jinayat menurut bahasa. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, ada berapa macam jinayat itu? Jawabannya ada 3. Kemudian yang ketiga, hukum pembunuhan disengaja terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayatnya 93. Kemudian yang keempat, membayar denda ringan adalah hukuman untuk pembunuhan apa? Jawabnya pembunuhan tersalah. Dan yang kelima, ada berapa hikmah larangan pembunuhan? Jawabannya ada 4. Silahkan dicocokkan berapa benar yang Anda dapatkan. Benar dikali 20, jadi total skornya ada 100. Baik, jika benar semuanya, berarti Anda sukses dalam pembelajaran ini. Jika kalian mendapat atau betul 4, maka sudah cukup dan perlu ditingkatkan lagi. Jika betul 3, maka harus belajar lagi, lebih giat. Jika betul 2 dan 1, maka kalian harus lebih bekerja keras lagi dalam memahami materi dan mengingat-ingat materi. Nah, mungkin cukup itu asesmen pada hari ini. Ya, itulah tadi seputar tentang jinayat atau pembunuhan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan akhir kata, makan kurma sehat sekali, digigit sedikit, nikmat sekali. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya Moksin, mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.